Ya, saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita malam ini adalah pertemuan live conference yang kedua, di mana saya akan membahas tentang tugas. Ya, pembahasan tentang tugas. Apabila ada pertanyaan di sesi pembelajaran 1 sampai dengan 5, silakan hubungi saya melalui Japri atau di grup. Insya Allah sebelum jam 10 malam atau jam 9 malam saya bisa langsung merespon dan menjawab pertanyaan dari kalian. Untuk saat ini, sebelum saya masuk ke pembahasan tugas, apakah ada pertanyaan dari sesi pembelajaran 1 sampai 5? Tidak ada. Apabila tidak ada, saya akan masuk ke pembahasan tentang absen. Kembali lagi, seperti saya selalu ingatkan, absensi kalian berdasarkan menulis di kolom komentar hadir. Ya, kalian wajib membuka dan mengunduh tentang materi yang diberikan. Jadi misalnya sesi pembelajaran yang saya berikan, kalian buka dulu, baca satu demi satu halaman, jangan langsung dipercepat dan jangan langsung diselesaikan dengan waktu yang sangat singkat. Lebih baik kalian kasih waktu sekitar 5 detik untuk membuka halaman selanjutnya. Setelah kalian membuka dan mengunduh materi pembelajaran, kalian bisa mengklik link YouTube. Di situ ada pembelajaran, sebenarnya tidak live, hanya pembahasan melalui wacana saja. Jadi ada tutor kita atau pengajar lain yang membantu memberikan materi secara langsung dengan kalian. Jadi kalian sedang bekerja, kalian tinggal menggunakan uh, headphone atau earphone ya, atau diperkeras juga volumenya nggak apa-apa. Dan itu tidak perlu atau jangan sampai kalian percepat ya, karena akan mempengaruhi absensi. Seperti pertemuan online kita di waktu sebelumnya, saya sudah jelaskan, di situ kalian harus membuka dengan sabar link YouTube dan mengunduh materi. Saya pernah memberikan contoh ya, tentang absensi kalian bagaimana yang mengunduh atau tidak mengunduh atau mengklik YouTube atau tidak mengklik YouTube. Itu adalah permasalahannya ya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, tadi yang pembahasan pertama adalah absensi hadir, tulis di kolom komentar. Yang kedua tentang materi pembelajarannya diunduh dan diklik tidak dengan cepat, perhatikan baik-baik. Yang ketiga adalah ketika Approve? Pak Fajar bisa dimatikan suaranya, volumenya. Ya, terima kasih. Mungkin ya, terima kasih Pak Fajar. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara untuk bisa mendapatkan nilai sempurna. Ya, yang saya akan jelaskan sekarang pembahasan tentang tugas di mana kalian bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Karena sebelumnya pernah pengalaman saya UTS dan UAS selalu terlambat. Tapi karena saya sudah punya data kalian yang mengumpulkan tugas, saya bisa memberikan nilai sempurna. Ya, diperhatikan, ketika kalian ingin mendapatkan nilai sempurna, tugas untuk saya adalah backup untuk nilai kalian. Jadi apabila ada yang mengatakan, maaf ya, Bu, saya sibuk. Bu, internet bermasalah. Bu, WiFi tidak terkoneksi dengan baik. Bu, materinya tidak bisa dibuka.
Saya harapkan itu tidak ada terjadi dengan kalian. Jadi sebisa mungkin misalkan UTS kita di tanggal 15 atau ya 17. Kita misalkan ya, UTS kita ada di tanggal 17 dan tugas kalian belum dikumpulkan, itu saya masih tunggu ya. Masih tunggu, tetapi harus menghubungi saya. Kalian punya nomor saya di grup, langsung yang belakangnya 69 atau 087782620069 itu nomor saya. Langsung hubungi saya akan tulis nama kalian, saya akan catat kalian apabila kalian memang punya masalah atau kendala untuk mengumpulkan. Ya. Dan di sini saya akan share screen tentang pembahasan tugas kita yang harus dikerjakan. Kalian bisa lihat screen saya? Maaf, ada ini. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, di sini saya akan jelaskan. Di sini saya tidak menggunakan format untuk tugas atau kuis. Saya mencatat pribadi di dokumen saya, di mana di dokumen ini saya membuat soal-soal atau kuis. Ada 3 bagian, A, B, C. Dan satu bagian itu saya bagi lagi. Ada di bagian pertama A, 3 soal. Di bagian B, 6 soal. Dan bagian 6B ini, di bagian B ada 6 dan tambahan 5, 11 soal. Dan yang C ini berupa penulisan kalian. Saya coba yang pertama dulu. Di bagian A menentukan fungsi kalimat. Di sini kalian harus membuka atau kalau kalian sudah bisa menjawab dengan langsung tidak apa-apa. Di sesi pembelajaran 1-4 ini ada atau 1-5 ini ada penjelasan tentang subjek kalimat, di mana ada sejarah kesultanan, ada tentang predikat kalimat, dan juga tentang keterangan kalimat. Di bagian A ini kalian menentukan fungsi kalimatnya apa. Ya, tentukan subjek kalimat di bawah ini. Misalnya bagian nomor 1. Sejarah Kesultanan Ternate yang dimulai sejak abad 13 meninggalkan jejak warisan kesultanan berupa khasanah budaya, religi, seni, kuliner yang tak lepas dari kekayaan rempah Ternate. Tanda sambung, cengkih, dan pala. Yang mana sih kalimat subjeknya, bagian subjeknya yang mana? Terus kalian lihat lagi fungsi kalimatnya ini seperti apa, ditujukan untuk apa. Ya, kalian bisa buka-buka lagi sesi pembelajaran kita yang sebelumnya. Ya, 1, 2, 3. Menentukan fungsi dari kalimat yang dibuat. Nah, nomor 2, tentukan predikat kalimatnya. Predikatnya yang mana dan fungsi kalimat itu sendiri untuk seperti apa. Gitu ya. Yang ketiga, kalian menentukan keterangan kalimat. Keterangan kalimatnya ini fungsinya bagaimana? Ya, jadi misalkan kalian mau jawab cukup gini aja. Misalkan, ya, misalkan subjeknya adalah sejarah Kesultanan Ternate. Ini misalnya B. Ini di bawahnya aja langsung jawabnya. Yang bagian kedua, klausa dan kalimat. Rangkai klausa-klausa ini nih kalian dari 1-6. Kalian harus bisa menggunakan kata hubung yang tepat sebagai menjadi kalimat yang logis. Kalimat logis itu apa? Kalimat yang sesuai. Ya, nomor 1, saya sedang makan di kantin. Kata sambung apa yang bisa melanjutkan dengan bel berdering. Ya, gunakan atau tambahkan atau hubungkan kalimat tersebut dengan kalimat yang baik, sempurna, dan bisa menjadi sebuah klausa dan kalimat. Itu ada 1-6 ya. Lalu di bagian bawahnya,
Buatlah kalimat dengan menggunakan konjungsi atau kata hubung yang sudah disediakan. Kalian bisa membuat kalimat apa saja bebas dan masukkanlah kata-kata ada sesudah. Ya, tapi karena di sini dibilang kata hubung, berarti kalian harus menggunakan kata sesudah ini di mana? Apakah di depan, apakah di belakang, ataukah di tengah? Ya, dibuka lagi sesi pembelajarannya. Lalu yang nomor 2, sebelum. Sama, sebelum di depan kah, sebelum di belakang kah, apa sebelum di tengah. Ketika, lalu, tetapi. Ya, kalian bikin kalimat sebisa mungkin atau yang mempunyai fungsi kalimatnya itu dengan baik. Jangan cuma bikin kalimat asal, jangan cuma bikin kalimat yang sederhana, bisa menggunakan kalimat sederhana, akan tetapi kalian harus tahu juga fungsi dari kalimat tersebut. Ya. Nah, setelah itu di bagian C ada ejaan. Ini ada di sesi pembelajaran kita juga, di mana ejaan ini kalian harus menulis kembali teks di luar ini dengan ejaan yang benar. Dalam arti kata, kalian harus tahu yang mana huruf besar, di mana peletakan koma, dan bagaimana titik di posisinya, atau ada tanda baca lain yang harus kalian kerjakan atau lengkapi. Tidak berupa, misalkan ini kan tidak berupa kalimat yang tidak sempurna atau baku, jadi kalian harus membuat kalimatnya yang baik. Di mana kalimat ini, teksnya ini hanya ini ya, tidak perlu ditambah-tambahkan lagi, tidak perlu dikurangi, tidak perlu ditambahkan. Hanya kalimat ini saja. Kalimat ini saja kalian salin ulang di bawah, di mana kalimat yang menggunakan huruf besar, di mana kalimat yang menggunakan koma, di mana kalimat yang menggunakan titik atau tanda baca lain. Ya, oke? Tidak perlu ditambah-tambahin lagi kalimatnya. Bu, itu bikin teks kalimat apa, Bu? Bu, itu mengarang ya, Bu? Bukan. Kalian hanya menulis kembali teks yang ada di bawah ejaan, di bawah ini dengan ejaan yang benar. Ya, oke? Bagaimana untuk tugas? Gampang ya? Gampang kan? Tak susah ya? Tidak susah ya? Bagi kalian gampang lah ini, sepertinya anak seperti kita juga mampulah mengerjakan. Apabila kalian kesulitan, bukalah kembali materi dari sesi pembelajaran 1 sampai dengan 5. Di situ sangat jelas keterangan atau penjelasan atau informasi tentang tugas ini. Saya harap tugas ini tidak perlu waktu yang lama untuk dikumpulkan. Kecuali sudah waktu UTS-nya, saya akan tutup. Saya tidak akan terima lagi. Yang terlambat, silakan langsung mengirim atau WhatsApp saya. Dan langsung kirim di WhatsApp juga tidak apa-apa. Apabila memang males gitu ya, tidak ingin menggunakan email, kalian bisa lewat WhatsApp. Bu, berikut ini jawaban saya. Yang kedua, jawaban ini harus berupa PDF. Kenapa PDF? Karena ketika menggunakan file yang lain, itu terkadang suka ada yang butuh request akses. Berarti kan kalau saya harus membuka dengan request akses, saya harus meng-email kalian. Ya. Sedangkan belum tentu kalian membaca langsung email saya. Ya, kalau email kan terkadang suka jadi spam atau belum dibaca, kita kan nggak pernah tahu. Tapi kalau WhatsApp, semoga ya yang lainnya pada centang biru ya. Setidaknya mengetahui saya sudah baca, kalian sudah baca, dan saling membaca, itu sudah sangat baik sekali. Ya, kalau misalnya nih Miss udah UTS nih Miss, saya belum ngumpulin, Bu, maaf ini udah UTS, saya belum ngumpulin Bu, gitu ya. Silakan WhatsApp pribadi saya atau
email dengan formatnya, email boleh, nanti saya akan baca. Tapi kalau misalnya yang request akses, saya tidak akan lakukan ya, karena makan waktu, nanti saya koreksinya lama lagi. Kalau misalnya terlambat, formatnya hanya gini. Tugas, judulnya ya. Tugas bahasa Indonesia, nama kelas kalian, misalnya ya, MK104, nama lengkap. Terkadang saya menemukan punya siapa menggunakan email siapa. Ya, sudah saya rasa itu saja penjelasan atau pembahasan tentang tugas. Apakah ada pertanyaan? Boleh bertanya, Bu? Silakan Mbak Windy. Iya, boleh dikasih lihat yang bagian terakhir mungkin, Bu, yang Sebentar Mbak membenturkan Windy. paragraf. Suaranya kecil sekali, saya gedekan. Kenapa Mbak Windy? Ya, boleh di-scroll ke bawah, Bu, untuk yang bagian terakhir. Mbak Windy. Ejaan? Iya, betul sekali. Kenapa? Ya, itu untuk yang bereaksi pada musik, ini Ibu mau karena itu kan bahasa asing ya, dimiringkan atau dibenarkan ke dalam bahasa Indonesia, Langsung Bu? dibenarkan saja dan diwarnai. Oh gitu, baik Diwarnain Ibu. aja. Jadi Ya. misalnya kalau berupa miring, tetap ya, Mm-mm. kalau saya nggak pakai kacamata nih, saya sih Iya, hari-hari nggak pernah pakai kacamata kecuali saya memang membaca teks saya pakai kacamata karena hanya plus kacamata saya. Misalkan saya membaca di jalan, kalian menggunakan kalimat miring nih, saya nggak ngerti, bisa saya iya. coba. Tapi kalau menggunakan highlight atau warna akan saya Mm-mm. perhatikan, lebih saya bisa perhatikan dibandingkan miring ya. Diwarnain aja Oh seperti itu. semua. Iya, Misalnya, oh ini kalimat bukan kalimat bahasa Indonesia, merah betul. misalnya, atau mau biru. Oke, Ya, lebih seperti jelas aja warnanya. Ya, oke, baik Ibu, terima kasih. sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Absen, tugas, atau yang lain? Karena waktu kita hanya 40 menit aja, saya hanya butuh rekaman ini untuk data atau file kampus. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Bagi saya untuk Zoom ini tidak perlu hadir, tidak apa-apa. Tidak ada kewajiban dan tidak ada keharusan. Akan tetapi saya lebih memberikan apresiasi, ya, memberikan kalian untuk dapat nilai lebih baik atau sempurnalah, sangat memuaskan. Silakan ikut atau silakan bergabung di Zoom kita. Kita masih punya 2 kali sesi Zoom lagi. Minggu depan tidak perlu, karena minggu depannya lagi masuk UTS ya, kalau nggak salah. Ya, coba dibuka lagi RPS-nya kapan kita UTS. Oke, kalau begitu saya coba buka deh, bantu kalian. Saya stop share. Tidak ada pembahasan, maaf, tidak ada pertanyaan untuk tugas ya. Saya stop share. Saya mau buka. Baik. Sebentar Bu, izin bertanya. Tadi Blimbing. Bu, untuk rekaman Vikonnya apakah bisa dibagikan di AdLink? Ya, saya minta kasih waktu besok ya. Jadi ini harus di-convert dulu kan ya. Saya convert dulu. Besok saya akan upload di Adlink. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu Lini. Betul Ibu Lini saya panggil? Eh, saya lebih muda kayaknya Bu. Oke. Saya Oh masih, ya, ya, masih remaja. saya lebih menghormati kalian lah. Meskipun saya lebih tua, tapi saya tetap memanggil saudara adalah ibu atau mbak atau siapapun. Maaf kalau saya cara memanggilnya kurang berkenan ya. Ya, tidak apa-apa Bu. Ya, Makasih Bu. sama-sama ya. Oke, saya stop sharing. Saya mau buka RPS ya. Bentar.
RPS. Kita mau lihat kapan jadwal tentang kapan jadwal UTS dan UAS. Baik. Oke, saya akan share. Bisa melihat screen-nya? Apakah sudah bisa terlihat? Bisa, Bu. Sudah. Baik, kita perhatikan di sini. Saya tidak perlu bacakan yang bagian atas. Kita langsung saja ke bagian tentang UTS. Baik, kita ada UTS di minggu ke-8. Benar. Di minggu ke-8 itu sekitar enggak kita di minggu 5 ya sekarang. 6, 7, 8. Ya, betul. Di tanggal 24 Mei kita ada UTS. Jadi sebelum tanggal 24 Mei, tugas silakan dikumpulkan. Ya, sebelum UTS tugas dikumpulkan. Lewat dari UTS, saya akan ambil nilainya itu kurang sempurna. Misalkan kalian mengumpulkan dan menjawab dengan benar semuanya, nilai 100, tapi terlambat saya kurangi. Ya, karena saya ingin semuanya memperhatikan dengan baik jadwal yang sudah diberikan. Jadi UTS kalian masih punya waktu 3 minggu untuk mengumpulkan. Apabila kesulitan, silakan menghubungi saya. Lalu saya akan mana ini? Dan UAS di minggu 16, di mana di minggu 16 itu kita ada di bulan Juni ya. Kapan sih? Ya, 16 itu di bulan Juli. Di 19 Juli, sekitar 19 Juli ya. Itu ada UAS. Sebelum 19 Juli, saya mau kalian untuk mengkoreksi absen. Jadi, sebelum 19 Juli, koreksi absen kalian. Ya, koreksi absen kalian karena setelah setelah UAS, saya tidak buka-buka lagi absensi kalian. Jadi, perhatikan dengan baik. Absensi atau keluhan atau kendala dengan bahasa Indonesia, MKU Bahasa Indonesia, diharapkan sebelum tanggal 19 Mei menghubungi saya. Jadi sebelum UAS, kalian sudah beres administrasinya. Administrasi dalam hal ini adalah akademik. Administrasi keuangan juga harus selesai ya, karena biar bisa melihat nilai kalian. Ada beberapa yang belum bisa melihat nilai kalian karena setelah dicari-cari kendalanya adalah administrasi keuangan. Jadi diperhatikan sebelum 19 Juli kalian harus menyelesaikan semua administrasi. Administrasi akademik, administrasi keuangan, dan administrasi yang berhubungan dengan kampus. Karena bagi saya di saat UAS, saya fokus untuk koreksi. Saya tidak akan membuka-buka lagi absen yang bermasalah atau nilai yang bukan nilai, absen yang bermasalah atau kendala pengunduhan materi, itu saya tidak fokus ke situ lagi karena saya harus fokus koreksi ujian akhir semester kalian. Karena nilai ujian akhir semester yang menentukan nilai kalian sempurna atau tidak. Kalau C, misalnya Bu, udah mau ini nih, di 19 ya, sebelum 19 masuk UAS. Bu, nilai saya C. Saya akan kasih tugas tambah. Kemanapun aku pergi, ada tempat sama timbusku. Aku pun makin sepi.
Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Tolong diperhatikan ya, apabila baru bergabung, langsung saja dimatikan volumenya atau dari awal sebelum gabung, sebelum klik, volumenya dimatikan dulu agar supaya tidak terjadi seperti ini. Ya, kita sama-sama belajar, kita saling menghargai, saling menghormati. Saya lebih tua dari kalian atau kalian lebih tua dari saya, kita saling menghargai satu sama lain ya. Jadi kalau ada yang kayak tadi agak sedikit mengganggu ya. Jadi kalau mau join nih, saya sarankan kalian untuk mematikan dulu volumenya lalu join. Nanti kalau misalnya mau berbicara, volumenya baru dinaikkan agar supaya tidak ada kejadian seperti ini. Ya. Oke, saya akan share screen lagi, saya akan ulang. Ya. Kembali lagi saya ingatkan untuk kalian menyelesaikan semua tugas-tugas sebelum tanggal 19. Oh ya, kita tadi lagi membahas, Bu, nilai saya C sebelum tanggal 19 Juli ya. Oh ya, silakan. Email kalian apa? Saya akan kirim tugas tambahan. Dan nanti di situ saya akan C-nya berubah menjadi bisa menjadi A, bisa menjadi B+, tapi tidak B. Ya, kalau yang kalian dapatkan adalah nilai C. Tapi kalau kalian sudah dapat B, tidak perlu. Ya, tidak perlu menghubungi saya, tidak perlu meminta tugas tambahan, tidak perlu untuk Bu, oh silakan saja ya. Silakan bagi kalian yang ingin nilainya sempurna lagi. Bu, saya mau nilai tambahan, Bu. Kasih saya tugas, dengan senang hati saya akan mengirim. Ya. Baik, saya rasa cukup penjelasan saya tentang pembahasan tugas. Apakah ada pertanyaan dari kalian yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, mata kuliah umum bahasa Indonesia? Ibu izin. Ya, Mbak Desnita. Kebetulan saya sudah mengumpulkan tugas bahasa Indonesia, tapi kayaknya ada yang keliru dari tadi penjelasan Ibu. Saya izin untuk memperbaiki ya, Bu. Kalau bisa, boleh. Kalau misalkan di sana bisa yang namanya untuk apa dibalikin atau dirapikan, itu bisa hilangkan dulu, dihapus dulu. Kalau bisa ya, kalau misalnya bisa. Tapi kalau nggak bisa, kalian bikin di format bagian atas revisi, ya Baik. atau ya revisi aja atau update atau yang terbaru gitu ya, jawaban terbaru saya gitu. Itu jadi saya Baik, Bu. bisa. Jadi saya bisa langsung membuka yang bagian itu aja Mbak Desnita. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri. Oh ya, di pertemuan berikutnya saya akan coba. Berarti pertemuan berikutnya itu kita ada di pertemuan 9, 5, 6, 7. 7. Di pertemuan ke-7, saya akan coba untuk membagikan sedikit tentang absen kalian. Ya, sedikit aja, bangsa 3 sampai 5 orang. Sekitar 5 orang lah saya akan koreksi ya. Yang mana yang kalian bisa ikuti, yang mana kalian tidak seperti itu gitu ya. Hanya sedikit bocoran saja ya. Saya tidak akan buka semuanya, saya hanya ingin koreksi atau memberikan salah satu contoh yang benar, yang baik, yang akan mendapat nilai sempurna. Ya, di sesi minggu depan nggak ada, minggu depannya lagi. Jadi langsung di sesi 8-nya kita UTS. Ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung untuk kita di Zoom malam ini. Semoga kalian selalu sehat-sehat saja, internetnya tidak ada masalah, kuliahnya berjalan baik dengan benar,
dan lulus dengan nilai sempurna ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat belajar, tetap semangat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.